Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo, ketemu lagi dengan Miss Gil, masih di pelajaran PPKN. Ya. Nah, kali ini udah masuk ke pertemuan ketiga nih. Masih inget nggak pertemuan di pertama dan kedua? Kalau misalnya lupa, buka-buka lagi ya videonya. Saya kasih linknya di deskripsi. Nah, karena sudah masuk ke pertemuan ketiga, kita juga masuk ke pembahasan yang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, kalian kalau punya AKS-nya itu bisa bisa dibuka mulai halaman 9. Ya, ini gak banyak kok, dikit doang. Oke, langsung aja ya ke materi. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebagai orang Indonesia, kita itu nggak jauh-jauh dari Pancasila. Nah, kita bahas sekarang nilai Pancasila itu apa sih sebenarnya nilai Pancasila itu? Nilai atau value, ya, bisa disebut juga dengan value, bukan nilai yang kayak misalnya kamu dapat nilai berapa nih, 100, enggak. Kalau di sini kita ngebahas nilai itu maksudnya adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandangnya baik. Contoh nih, misalnya kayak kita nih orang Indonesia ya, kalau ada orang makan misalnya contoh nih ya, terus dia berisik banget, misalnya makannya gini, kita ngerasa, iya apaan sih makanya kok begitu banget gitu ya, atau misalnya lagi makan bilang gitu ya, nah kayaknya gak sopan gitu ya. Kalau misalnya, tapi ada budaya di negara lain, lebih tepatnya di Jepang, kalau misalnya kita makan dengan berisik seperti itu, atau misalnya dengan makan mie ramen misalnya ya, makan mie begitu, itu dipandang mereka itu artinya apresiasi terhadap si pembuat ramennya itu, kalau ramennya itu enak, saking enaknya itu sambil bersuara gitu. Tapi kalau kita memandang di sini itu kan kayaknya nggak sopan gitu ya. Terus contohnya lagi, misalnya kita sebagai uh, orang Indonesia, mungkin kalau ada yang mau nawarin sesuatu apa aja, entah itu makanan, oh nggak usah gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada di daerah lain ya, atau di negara lain, yang kalau misalnya kalau ketika ada yang menawarkan ya, itu ya langsung aja ya iya atau enggak gitu. Atau kalau orang dengan baik hati ya udah dikasih diterima gitu. Kita nggak usah pura-pura nggak usah padahal begini-begini gitu ya. Ya, jadi to the point aja gitu ya. Mungkin ada di beberapa daerah di Indonesia juga seperti itu. Ya, itu namanya nilai ya. Jadi nggak selalu itu benar, nggak selalu itu salah. Itu dilihatnya dari gimana baik atau tidak baiknya gitu. Jadi nggak bisa dibilang salah juga gitu kan. Jadi nilai itu berbeda-beda. Nah, khusus untuk dalam pembahasan kali ini kita ngebahasnya nilai Pancasila. Berarti apa sih yang dipandang baik oleh Pancasila itu dalam penyelenggaraan pemerintah? Seperti apa sih? Ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekali tarikan napas. Nah, kalian tahu nggak sih? Mungkin itu kalian apal ya. Itu dibaca tiap acara. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan sekian sekian sekiannya dan seterusnya. Maksudnya bisa dicek sendiri, jangan dibacain di sini. Kepanjangan. Pokoknya ada itu Pancasila, butir-butir Pancasila itu di pembukaan itu, kalian cek sendiri deh. Nanti laporan sama saya ya, ada di alinia keberapa. Ya. Nah, dalam Pancasila itu mengandung 3 nilai utama. Apa nilai utama di dalam Pancasila itu? Ada dimensi spiritual, ada dimensi kultural, dan ada dimensi institusional. Ya. Apa yang dimaksudnya dengan dimensi spiritual? Artinya, maksudnya adalah Pancasila menganut nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Jadi tidak bisa dipisahkan itu nilai-nilai spiritual, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu. Ya, itu ada di dimensi spiritual.
Yang kedua itu dimensi kultural. Artinya Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Jadi itu yang dimaksud dengan dimensi kultural. Terakhir, maksudnya dimensi institusional adalah Pancasila itu harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi selain sebagai landasan juga sebagai cita-cita, ya. Nah, bisa dibuka di halaman 10 next ya. Nah, itu dibahas satu poin per poin, sila per sila, maksudnya apa sih? Ya, jadi sebagai penyelenggara pemerintah itu, ya pemerintahan itu seharusnya semuanya itu dilandasi oleh Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Itu maksudnya jadi sebagai penyelenggara pemerintah itu harus bagaimana yang berlandaskan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan seterusnya. Nanti saya bahas. Next. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebagai penyelenggara pemerintah itu maksudnya apa nih? Harus berketuhanan yang Maha Esa itu. Maksudnya adalah tuh yang bagian 10. Halaman 10, bagian nomor 1. Jadi harus takwa, yakin dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau takwa itu apa sih? Takwa itu kan artinya kewajiban melaksanakan seluruh kewajibannya dan menjauhi larangannya. Ya, mematuhi menaati segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, itu yang namanya takwa, ya kan? Nah, terus setiap penyelenggara pemerintah itu harus sesuai dengan ketakwaan yang kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, terus kalau misalnya yakin tuh maksudnya apa? Jadi yakin adanya Tuhan yang Maha Esa, dan itu Tuhan itu selalu mengawasi semua perbuatan kita di dunia dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maksudnya yakin seperti itu. Jadi segala perbuatan itu harusnya nyadar gitu. Mereka tuh nggak bisa sembarangan gitu ya. Jadi yakin itu maksudnya. Terus mengakui, maksudnya mengakui itu ya mengakui karena segala sesuatu yang ada di negara ini, di dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi itu untuk poin pertama, takwa, yakin dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Saya gabungin itu poin A, B, C-nya ya. Yang kedua, tidak ada paksaan atau maksudnya adalah toleransi. Tidak ada paksaan di sini maksudnya dalam beragama ya. Jadi tidak memaksa warga negara itu untuk beragama. Maksudnya bukan tidak memeluk suatu agama ya. Jadi nggak maksa seseorang itu untuk memeluk suatu agama tertentu. Ya, jadi terserah orang gitu mau meluk agama apa, kita nggak boleh menghina keputusan mereka. Kalau mereka misalnya mau memeluk agama ini ya silahkan, nggak usah kita ikut campur gitu ya. Dan kita itu harus bertoleransi sesama antar umat beragama itu ya. Maksudnya itu adalah tidak memaksa warga negara, tapi biarpun tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama tertentu, tapi warga negara Indonesia itu wajib memiliki agama. Ya, wajib beragama. Jadi memang tidak ada paksaan untuk beragama, tapi harus beragama, harus memiliki agama. Terserah agama apa yang diakui di Indonesia, ada berapa? Ada 6 ya, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, pilih deh tuh mau agama apa yang diakui di sini. Ya. Kalau misalnya gimana, Bu? Kalau ada agama yang lain ya mungkin nanti di KTP-nya lain-lain gitu ya. Pokoknya harus sebagai warga negara Indonesia itu harus beragama, nggak boleh tidak percaya adanya Tuhan alias ateis atau ateisme ya. Jadi nggak ada istilahnya warga negara Indonesia itu tidak percaya adanya Tuhan. Kamu mungkin pernah dengar ya kelompok orang seperti ini tidak percaya adanya Tuhan. Nah, mereka itu disebutnya ateisme. Ateisme itu dilarang di Indonesia, nggak boleh itu. Paling tidak harus percaya satu. Masa sih kamu gila aja gitu nggak percaya Tuhan ya? Apalagi kita sebagai orang Islam, Masya Allah. Kalau nggak percaya Tuhan itu
nggak boleh ada di Indonesia. Mungkin ya, mungkin ada tapi tidak diakui lah ya seperti itu. Nah terus terakhir, negara itu memfasilitasi. Jadi entah itu agamanya apapun, kamu yakin deh, mau agamanya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, pasti negara itu memfasilitasi. Apalagi kita sebagai umat muslim ya, sebagai mayoritas ya, kita mau coba rukun Islam ada berapa? Ada 5 kan bener. Ada 5. Yang pertama syahadat ya. Syahadat kita ketika mungkin ada teman kita, saudara kita yang mualaf, pasti akan difasilitasi oleh negara ya, dibimbing ya. Maksudnya mungkin untuk mendaftarkannya itu bisa membaca syahadat itu kan sama siapa aja bisa ya, cuma nanti kan diurus lagi sama pemerintah. Yang kedua, sholat. Kita di sini disediakan difasilitasi tempat ibadah, ya kan, sholat. Zakat kita difasilitasi nggak sama pemerintah? Difasilitasi. Apa? Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas kalau nggak salah itu namanya, ya kan, zakat. Terus apa? Puasa difasilitasi, apa aja fasilitas dari pemerintah. Dibikin sidang isbat ya kan untuk menentukan kapan awal Ramadan, kapan 1 Syawal, itu kan difasilitasi nih, kasih tahu sama pemerintah, ya enggak? Terus apalagi yang ini terakhir naik haji. Difasilitasin nggak sama pemerintah? Difasilitasin, didaftarin ke sono gitu kan. Apalagi kita mau daftar haji itu kan harus lewat Kementerian Agama dulu, ya nggak? Jadi negara itu sebenarnya memfasilitasi. Ya contoh ya itu kan sebagai umat muslim ya. Mungkin yang Kristen juga difasilitasi, ada pembangunan tempat ibadah gitu kan sama pemerintah ada gitu kan. Dan lain-lain, itu contohnya maksudnya negara memfasilitasi ya. Oke, kita pindah ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya apa sih sebagai penyelenggara negara itu harus dilandasi sila kedua ini? Yang pertama, maksudnya adalah manusia itu adalah makhluk universal. Apa tuh universal? Universal itu maksudnya macam-macam. Manusia itu beraneka ragam. Jadi karena manusia dari Sabang sampai Merauke ini macam-macam gitu ya. Negara itu nggak boleh diskriminatif, tidak merendahkan, dan selalu mengakui persamaan derajat sesama manusia ya. Jadi penyelenggara pemerintah itu akan selalu menempatkan manusia itu sesuai hakikatnya ya, yang pokoknya itu tidak diskriminatif atau membeda-bedakan. Oh saya emang nggak mau misalnya ngurusin KTP-nya orang ini nih soalnya dia begini. Nah itu nggak boleh ya. Itu contoh yang poin pertama. Poin kedua, memperlakukan seluruh warga negara dengan adil. Maksudnya adalah penyelenggaraan pemerintah itu akan memperlakukan seluruh warga negara dan penduduk yang tinggal di wilayahnya dengan adil. Ya sama statusnya harusnya. Ya nggak bisa itu misalnya di sama-sama maaf misalnya sama-sama keluarga dengan ekonomi rendah tapi yang dapat bantuan malah yang ekonomi berkecukupan, ya kan bisa aja gitu kan, salah sasaran itu namanya ya. Harusnya yang adil itu menempatkan sesuatu sesuai kadarnya, itu namanya adil. Adil nggak kalau misalnya yang dapatnya yang si ekonomi menengah tapi yang ekonomi ke bawah nggak dapet ya, contoh kecilnya itulah ya. Terus yang ketiga, menyalurkan potensi warga ke arah yang lebih baik. Maksudnya, memahami kalau manusia itu mempunyai daya cipta, daya rasa, dan daya karsa yang tidak sama dengan makhluk lain. Jadi, penyelenggara pemerintah itu akan berusaha menyalurkan semua potensi yang dimiliki masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Ya, jadi disediain tuh fasilitasnya. Misalnya di suatu daerah ada anak berprestasi, ya jangan dibiarin gitu fasilitasi gitu, atau ada atlet berprestasi gitu ya, jangan habis menang dibiarin gitu aja, kasihlah penghargaan begitu contohnya ya. Dan yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Maksudnya penyelenggara negara itu harus punya jiwa nasionalisme. Ini nasionalisme dulu. Oh ya, udah 3, oke. Maksudnya nasionalisme itu maksudnya adalah lebih menganggap kepentingan bangsa itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi selalu mengedepankan kepentingan bersama atau kepentingan bangsa, itu maksudnya nilai
nasionalisme itu. Terus juga cinta bangsa dan tanah air. Nah, sekalian nih yang suka eh, nyinyir-nyinyirin warga plus 62 gitu ya. Gitu-gitu juga kita harus bangga gitu ya. Tapi yang bagus-bagusnya aja sih, yang enggak, yang jelek-jeleknya jangan ya. Tapi biar begitu kita nggak boleh nyinyir gitu, nggak boleh, justru kita harus mengedukasi ya. Terus apalagi katanya? Memahami, yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu maksudnya adalah menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan atau perbedaan warna dan kulit ya. Jadi mau dari wilayah mana, mau kulit warnanya apa, hitam, kuning, putih, mau dia dari etnis Tionghoa, mau dia dari etnis suku Sunda, Jawa, atau misalnya dia dari orang Papua gitu ya. Itu kita nggak boleh ngejelek-jelekin satu sama lain, itu malah bisa menimbulkan perpecahan gitu ya. Tetap aja kamu kadang-kadang mungkin masih ada yang nakal nih, masih ada yang misalnya ada teman kita yang keturunan warga mana, uh, yang warga Papua misalnya, kamu suka ngejek, keriting lu misalnya, maaf item lu gitu. Nggak boleh itu, selain rasis ya itu juga memecah persatuan bangsa. Padahal Indonesia itu nggak cuma Jawa, Indonesia itu nggak cuma Sunda, iya nggak? Iya, Indonesia juga ada yang etnis Tionghoa. Mereka itu bukan Cina, emang mereka keturunan Cina, tapi mereka itu orang Indonesia. Ya, jadi jangan lagi tuh bully-bully macam begitu ya. Terus terakhir katanya menghilangkan perbedaan. Maksudnya menghilangkan perbedaan itu ya tadi, perbedaan warna kulit tadi ya. Jadi jadikan perbedaan itu sebagai rasa yang menyatukan kita. Apa sih? Terakhirnya ini sorry, senasib sepenanggungan. Kita sama-sama orang Indonesia lah, nggak usah macem-macem. Maksudnya nggak usah neko-neko. Maksudnya bukan macam-macam neko-neko. Maksudnya gini, kita sama-sama orang Indonesia, jangan saling sikut gitu loh ya. Senasib penanggungan, sama-sama orang Indonesia gitu, nggak usah saling menjatuhkan, istilahnya seperti itu ya. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud, nah segala sesuatu itu katanya harus musyawarah. Dan jangan lupa, di Indonesia ini, hai para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Maksudnya, ya jangan mentang-mentang kalian duduk di kursi-kursi ini yang jadi rebutan tiap 5 tahun, terus kalian bisa berbuat sewenang-wenang. Betul tidak? Kalian juga harus memikirkan rakyat, namanya juga wakil rakyat, ya enggak? Ya iyalah, kedaulatan itu ada di tangan rakyat, jadi harus mementingkan kepentingan rakyat, kepentingan bersama, bukan kepentingan kantong pribadi. Kok gue jadi malah ngomel sih di sini? Oke, skip. Nah, yang kedua, semua warga negara Indonesia itu mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nah, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya apa sih hak dan kewajiban sebagai WNI itu apa ya. Yang ketiga, permusyawaratan. Nah, tadi maksudnya permusyawaratan itu artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Jadi maksudnya adalah musyawarah ya. Terus yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya rasa yang saya semakin dewasa, ini sebenarnya mungkin sila yang ya begitulah, agak dilihat itu ada aja gitu ya pemerintah yang kurang adil. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum sepenuhnya adil. Oke, nggak usah curhat. Oke, maksudnya apa aja sih ya sebagai penyelenggara itu harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Maksudnya adalah kemakmuran kesejahteraan rakyat itu bersifat dinamis. Dinamis itu maksudnya adalah selalu berubah menuju arah yang lebih baik dan bergerak semakin cepat sesuai perkembangan zaman dan merata ya, merata.
nggak cuma yang kalangan atas doang, kalangan bawah juga, maksudnya itu loh. Nah, SDA, apa SDA? Sumber daya alam. Sumber daya alam itu dipakai untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran suatu golongan tertentu saja. Ya, saya sering baca berita itu ada petani gitu ya digusur untuk kepentingan suatu perusahaan besar untuk ditanami kelapa sawit gitu kan, sedih gitu dengarnya ya. Ada background tapi saya malas bikin backgroundnya. Next, melindungi yang lemah, bukan malah melindungi orang-orang besar, orang-orang kuat, koruptor. Jadi melindungi itu yang lemah, wong cilik. Kok emosi banget sih hari ini, Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Bahasanya sebentar banget ya. Iya dong, karena kita bahasan kali ini sudah habis. Yeay. Jadi kita sudah bahas tuh kemarin itu pertemuan pertama ngebahas tentang sistem pembagian kekuasaan ya di negara Republik Indonesia. Terus yang kedua sudah membahas fungsi dan kedudukan kementerian dan juga lembaga pemerintah non kementerian. Apa aja kemarin dibuka lagi. Nah, yang ketiga nilai-nilai Pancasila. Barusan kita sudah bahas nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Berarti kalau bahasan sudah habis artinya ulangan ya, buka-buka lagi, ntar pengumuman lebih lanjut tentang ulangannya bagaimana akan saya umumkan lagi di grup. Oke, sampai jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.